Halo teman-teman, nostalgia bareng aku yuk. Hari ini aku mau petik beberapa buah masa kecil. Buah apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik buah rambusa. Rambusa biasanya tumbuh di sawah dan di kebun. Bahkan banyak juga yang tumbuh di pinggir jalan. Tapi hati-hati ya, banyak ulat, bahkan ular di sekitar pohonnya. Kalau matang, buahnya berwarna kuning dan ada semacam pembungkus berbulu di bagian luarnya. Unik banget kan? Wah, buahnya cantik banget. Sekarang memang lagi musimnya, teman-teman. Lanjut, aku mau cek buah bidara. Ini jenis bidara liar ya. Kalau bidara yang sering ditanam, ukuran buahnya lebih besar. Buah bidara sekilas mirip buah apel mini. Rasanya agak kecut. Kalau matang, buahnya berwarna oranye dan kadang merah. Biasanya pohon bidara tumbuh di lokasi yang kering, karena memang habitatnya teman-teman. Kalau daerah yang lembab, kita jarang menemukan pohon bidara liar. Lihat nih, buahnya unik sekilas mirip apel hijau. Hehe. Selanjutnya, buah kelak. Aku kurang tahu nama buah ini dalam bahasa Indonesia. Pohon kelak umumnya berbuah satu kali dalam setahun. Kelak di sini ada dua jenis. Ada yang berukuran besar dan ada yang kecil seperti ini. Di daerah teman-teman, buah ini namanya apa? Tulis di komentar ya. Lanjut, kita cari buah ceplukan. Lokasinya di dekat rumah teman aku. Ceplukan biasanya tumbuh pada saat musim hujan. Ini termasuk buah yang bikin nostalgia banget. Kalau matang, buahnya berwarna kuning dan rasanya rada-rada asam. Sama seperti buah rambusa, buah ini memiliki pembungkus di bagian luar. Tapi yang ini tertutup sempurna. Aku juga pernah lihat ada yang sampai dijual di luar negeri menggunakan mika di supermarket. Hayo, siapa nih yang pernah metik buah ini di masa kecil? Karena hujan mulai turun, aku mau neduh dulu. Mai, kamu lagi baca apa? Kayaknya seru banget deh. Iya nih, aku lagi baca novel di Vizo. Novel ini adalah novel tentang pernikahan yang wajib dibaca setiap cewek. Bagi kalian yang punya hubungan yang tidak sehat, mungkin bakal ketemu jalan keluarnya di sini. Novelnya berjudul Diamnya Istriku, yang menceritakan perselingkuhan suami dengan temannya sendiri. Dia tidak tahan lagi dengan pernikahan tidak setia ini. Dia meminta cerai. Suaminya setuju, namun berencana untuk mengambil semua kekayaan dia dan mengusirnya dari rumah. Apa yang akan dilakukan cewek ini? Penasaran dengan kelanjutannya? Download Vizo Novel dan search Diamnya Istriku untuk nonton sequel dengan gratis. Dan juga Vizo Novel lagi ada event baca novel dapat cuan nih. Jangan sampai kelewatan ya. Yuk buruan download. Klik tombol koin sambil baca tombol cuan. Lanjut kita cari buah selanjutnya. Aku juga melewati sungai teman-teman. Nah, di daerahku ini namanya buah jernat. Buah ini biasanya terdapat di pinggir jalan dan banyak juga di berbagai tempat. Ini juga sering dibuat tanaman hias karena bunganya yang cantik. Buah ini rasanya ada manis-manisnya, tapi kurang worth it untuk dimakan. Tapi ini nggak beracun ya. Hari ini aku petik buah yang aman untuk dikonsumsi. Yang penting jangan berlebihan teman-teman. Lanjut jalan lagi. Di perjalanan aku menemukan buah terong mini. Kadang ada yang menyebutnya buah cepokak dan biasanya buah ini sering dibuat lalap. Rasanya agak sepat, tapi enak kalau dicocol sambal. Bisa juga dibuat sayur santan. Hayo teman-teman, ada yang pernah makan buah ini nggak? Pohon cepokak ini bisa setinggi 3 meter loh. Kalau terong biasa nggak sampai setinggi ini teman-teman. Selanjutnya buah mulberry. Pohon mulberry sangat mudah tumbuh loh. Mau sistem stek atau cangkok, pohon ini cepat tumbuh dan berbuah. Kalau matang, buah ini berwarna hitam pekat. Tapi berhubung gak ada yang terlalu matang, jadi aku petik-petik aja yang masih pink. Sebagai contoh aja ya teman-teman. Walaupun belum terlalu matang gini, rasanya masih enak kok. Ada rasa manis dan asamnya. Nah, terakhir aku mempetik buah bor. Kalau belum matang, buah ini berwarna hijau dan kalau udah matang berwarna merah. Di daerah teman-teman, buah ini namanya apa? Buah ini biasanya sebagai umpan burung. Hampir semua burung pemakan buah suka makan buah ini. Karena memang ada rasa manisnya dan buah ini tidak memiliki getah. Kalau burung suka, pastinya aman ya dikonsumsi dalam keadaan terdesak. Wah, unik-unik banget kan buahnya? Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik berbagai macam buah sekalian mau cek apa aja nih yang lagi berbuah di kebun. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik buah markisa. Kebetulan lagi berbuah dan ada beberapa yang udah bisa dipetik. Ini jenis markisa kuning teman-teman. Kalau matang warnanya agak kekuningan. Ada juga jenis markisa yang kalau matang warnanya coklat kemerahan. Tapi belum berbuah. Langsung aja aku petik-petik. Aku cuma dapat 4 biji aja teman-teman. Lanjut petik buah alpukat.
Karena buahnya ada di atas, jadi tim aku nih yang metik. Ini jenis alpukat jumbo teman-teman. Per biji aja bisa nyampe 1 kilo bahkan lebih. Sekarang buahnya memang lagi jarang akibat hujan terus-menerus. Wah, lihat nih, buahnya benar-benar gede banget. 3 biji aja udah hampir penuh di wadah aku. Di sini juga ada terong jumbo, tapi aku nggak petik ya. Selanjutnya aku mau petik buah belimbing. Kalau matang, belimbing ini gede banget. Beda dengan belimbing pada umumnya. Berhubung belum ada yang matang, jadi kita petik aja. Kebetulan adik aku sering ngerujak habis buka puasa. Wah, belum matang aja udah kelihatan kan belimbingnya gede banget. Lanjut kita jalan ke kebun. Ini adalah pisang kapendis. Satu tandan aja beratnya berapa kilo ya. Selain itu juga ada buah sawo tapi belum bisa dipetik. Lanjut kita cek buah naga. Kemarin baru habis dipanen, tapi masih ada sisa beberapa biji yang merah-merah. Langsung aku petik. Siapa nih yang suka buah naga? Aku dapat satu lagi nih. Walaupun belum terlalu merah, tapi ini udah matang loh. Malahan kalau panen untuk dijual, biasanya yang dipetik buah yang masih agak hijau biar awet berhari-hari. Ini ukuran 1 kilo teman-teman. Ada yang matang juga nih, tapi ukurannya kecil banget. Kita petik aja ya. Biarpun kecil, kalau udah merah pasti rasanya manis. Kita cuma dapat 3 biji aja teman-teman. Lumayan lah ya. Di sini juga ada jeruk, tapi belum matang. Capek banget keliling-keliling. Sebelum lanjut, aku mau istirahat bentar. Oh iya, tanam buah-buahan perlu perawatan ekstra loh agar buahnya bagus. Itu hasil tabungan aku dan penghasilan dari Vizo. Teman-teman udah tahu belum kalau baca novel di Vizo 5 menit aja udah bisa dapat cuan loh. Minimal bisa dapat 1.000 per hari. Akhir-akhir ini aku kecanduan sama satu novel ini sampai begadang bacanya, hehe. Judul novelnya Two Player. Ceritanya tentang gadis yang cantik dan pintar tapi matre, alias mata duitan. Setiap kali berpacaran, dia pasti menghampas semua uang milik pasangannya untuk bersenang-senang. Sudah banyak yang tertipu olehnya. Kebetulan pacarnya saat ini adalah anak orang kaya. Dia ingin memberi pelajaran sama gadis ini tapi berujung jatuh cinta. Cerita novel ini sweet dan lucu. Kalian wajib juga ya. Klik tombol di bawah atau ke Play Store. Buruan download Vizo Novel dan baca novel. Bakal cuan loh. Selanjutnya, aku mau cek buah kakao. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, biji buah ini adalah bahan dasar pembuatan coklat yang biasa kita makan. Ada juga nih di bawah. Langsung aja aku petik berhubung udah matang dan bisa dipetik. Siapa nih yang pernah makan buah kakao? Selanjutnya, petik buah rambutan. Buahnya udah merah-merah banget. Ini sisa panen minggu lalu, tapi ada beberapa buah yang tersisa. Sama halnya dengan kelengkeng, rambutan gak bikin enak walaupun makan banyak. Kita cuma dapat beberapa biji aja teman-teman. Buah jeruk juga ada yang udah bisa dipetik. Ini sejenis jeruk Bali atau jeruti tapi berukuran kecil. Di daerah aku jeruk ini namanya jeruk sambu. Rasanya asam dan ada rasa pahitnya. Ini dia hasil petik-petik hari ini. Karena udah mau hujan, jadi kita langsung pulang ya teman-teman. Nah, setelah buka puasa, sebagai penyegar langsung kita makan buah yang udah kita petik tadi. Dimulai dari buah naga. Aku juga mau nyicip belimbingnya. Aku tahu ini pasti asem, tapi tetap penasaran. Hehe, ini benar-benar nggak worth it untuk dimakan tanpa sambal rujak. Lanjut ke buah yang segar-segar, yaitu buah markisa. Nih lihat, isinya kelihatan segar banget dan sudah pasti rasanya manis. Meskipun ada rasa asam dikit, tapi ini segar banget. Rasa buah markisa hampir mirip dengan buah rambusa. Lanjut ke yang manis-manis, yaitu buah rambutan. Ini benar-benar udah manis banget karena udah matang sempurna. Ini jenis rambutan macan, teman-teman. Nah, kalau alpukatnya belum matang, mesti nunggu beberapa hari lagi baru bisa dimakan. Kalau buah kakao kulitnya agak keras, jadi harus dipotong menggunakan pisau. Ini dia isinya. Bisa dimakan tapi dagingnya tipis banget karena yang diolah menjadi coklat adalah bijinya. Lanjut ke jeruk sambu. Isinya berwarna putih kehijauan tapi rasanya agak hambar. Di gigitan kedua rasa pahitnya keluar. Mungkin aku salah makan kali ya. Langsung aku kasih penawarnya dengan makan buah naga lagi. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!